Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 19 Maret 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 kg. Dalam peristiwa itu, satu orang kurir berhasil diamankan. Inilah detik-detik penangkapan kurir narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di sebuah parkiran Hotel Melati di Kota Medan. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang diduga sebagai kurir ini terduduk dengan tangan terikat. Sementara petugas menggeledah isi karung plastik yang di dalamnya sudah ada paket sabu-sabu yang ditotal beratnya mencapai 50 kg. Penangkapan kurir tersebut berjalan dramatis, pasalnya sebelum digeledah isi mobil pelaku sempat mengelak kepada petugas kalau barang yang dibawanya itu diberisikan narkoba. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Herwansyah mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu siang. Herwansyah menyebut awalnya petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ini di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Medan Sunggal. Setelah dilakukan penyelidikan, barulah petugas mendapati sebuah mobil yang terparkir di depan hotel yang setelah digeledah terdapat 3 karung plastik berisikan sabu-sabu seberat 50 kg. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara melaksanakan penangkapan terhadap kurir narkoba berinisial HS. Beliau adalah warga dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Barang bukti yang kita amankan itu pada tersangka ada 50 kg yang diperkirakan narkotika jenis sabu-sabu. Sementara waktu dari Direktorat Narkoba yang bersangkutan adalah kurir yang katanya akan bertemu yang akan menerima dengan inisial J di Medan, Sumatera Utara. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara untuk mencari tahu asal-muasal barang haram tersebut. Dan polisi masih mengejar para pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam pengiriman tersebut. Pemirsa, mahasiswa korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh siswa Taruna Akademi Militer kondisinya memburuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Teku Shenan Arifa Pasha, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang taruna Akmil, ZH harus dirawat di rumah sakit lantaran kondisinya semakin hari semakin memburuk. Korban harus dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota akibat penganiayaan tersebut. Paman korban Teku Yose mengatakan, kondisi terkini Teku Shehan Arifa Pasha pasca penganiayaan dan sejak kemarin malam, Rehan harus dibawa ke rumah sakit dan menjalani rawat inap dikarenakan kondisinya semakin memburuk dan mengalami nyeri di kepala. Yose menyebut pihak keluarga khawatir pasca penganiayaan akan membuat cacat permanen terhadap korban. Yose beserta keluarga korban masih menunggu hasil CT scan untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dalam hasil CT scan pertama ada gangguan di sekitar areal bawah mata tepat di posisi pelaku memukul korban. Pihak keluarga mendesak pihak Denpom Medan beserta Polrestabes Medan dapat mengusut peristiwa tersebut. Perburukan yang terjadi itu kami khawatirkan, ya minta jangan sampai terjadi, ya menimbulkan kecacatan yang bisa bersifat permanen pada si korban, Teku Shehan. Nah, kecacatan itu kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi akibat ada ancaman itu dan nyeri kepala yang memberat, dia dirawat inap. Baru tadi malam masuk dan dia harus diinfus untuk masuk obat-obatan. Ya, memang kita udah kasih obat-obatan yang kita bilang lini pertama lah untuk yang biasa diminum kan, ternyata nggak mempan. Jadinya harus lewat infus. Sebelumnya korban Teku Shehan Arifa Pasha melaporkan kasus ini ke Denpom Medan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa Taruna Akmil ZH.
Kedua keluarga terduga pelaku dan korban sebelumnya sudah bertemu, namun tidak adanya titik terang dari permasalahan ini sehingga keluarga korban memutuskan untuk melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum. Pemirsa, tim gabungan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan terdiri dari personil TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai pada malam hari melakukan razia mendadak di seluruh Indonesia. Razia yang dilakukan ternyata berlangsung bersamaan di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bakti Permasyarakatan ke-59 dengan tujuan agar seluruh ruang WBP bersih dari narkoba dan barang berbahaya lainnya. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai Asahan, Sangapta Surbakti mengatakan bahwa pelaksanaan razia yang dilakukan di seluruh Indonesia, penggeledahan di seluruh kamar dan di setiap sudut ruang lapas tersebut satu persatu, kemudian seluruh kamar dibersihkan petugas. Razia penggeledahan identik itu untuk mencegah untuk meminimalisir masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam maupun penggunaan aliran listrik yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Apabila kita dapat informasi, indikasi warga binaan yang menggunakan narkoba, beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara insidental 35 orang. Hasilnya semua negatif. Ini juga berkaitan dengan salah satu persyaratan yang kami buat untuk mengusulkan integrasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi rumah. Menanggapi barang terlarang lainnya, memang ditemukan beberapa handphone, senjata tajam, sementara narkoba tidak ditemukan di dalam razia penggeledahan tersebut. Barang-barang dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sofi Simangunsong, TVRI melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Down Syndrome sedunia menjadi salah satu bentuk perhatian pada anak-anak penderita kelainan kromosom yang menyebabkan keterbatasan fisik dan juga mental. Anak-anak berkebutuhan khusus ini harus diterima, dimengerti, dicintai, serta didukung untuk menjadi pribadi mandiri dan juga berprestasi. Bertema Aku Ada, Aku Bisa, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome, PIK Potat Sumatera Utara menggelar peringatan Down Syndrome sedunia 2023 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan kemarin. Di acara silaturahmi ini, anak-anak Down Syndrome menunjukkan keterampilannya menari, menyanyi, dan bermain bersama. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome PIK Potat Sumatera Utara, Umi Idayanti mengatakan, Potats berdiri atas dasar adalah untuk saling menyemangati, saling memotivasi, saling sharing untuk untuk tumbuh kembang anak-anak Down Syndrome dengan tujuan dan harapan orang tua dengan anak Down Syndrome memiliki rasa semangat kamu tidak sendiri, serta tidak merasa minder dan malu dan menyalahkan diri karena anak titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah dan amanah yang perlu kita jaga dan sayangi. Umi Idayanti juga mengajak kepada para orang tua Potat selagi kita mampu, hayat di kandung badan, maka sayangilah anak-anak Down Syndrome kita sama seperti anak-anak kita yang lainnya. Beri kesempatan mereka untuk berbahagia, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka agar menjadi anak-anak yang sehat dan mandiri, bisa dan mampu berkarya seperti anak-anak lainnya. Namun mereka perlu perhatian dan dukungan lebih untuk mewujudkan itu. Umi juga mengharapkan dukungan pemerintah dan masyarakat. Dikatakan Down Syndrome bukanlah sesuatu yang tidak baik, tapi sebuah anugerah. Untuk itu, terimalah anak kami, cintailah, dan beri perlakuan yang sama supaya anak kami bisa jadi pribadi yang mandiri. Mereka beda, tapi bukan untuk dibedakan. Kami sebagai orang tua dengan anak Down Syndrome berharap kiranya masyarakat yang ada di luar sana memberi kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya kepada anak-anak kami Down Syndrome, karena kami yakin, kami percaya anak-anak kami juga mampu seperti anak-anak lainnya. Mereka bisa, mereka juga mampu, dan mereka hanya membutuhkan waktu saja untuk mereka bisa melakukan apa yang anak-anak lain lakukan dengan cara mungkin terapi, stimulasi yang harus dilakukan, dan pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kami juga bisa melakukan hal-hal yang sama seperti anak lainnya. Dan kami harapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk menerima keberadaan anak-anak kami
sayangi anak-anak kami, tolong beri anak kami kesempatan untuk mereka juga hidup bahagia seperti anak lainnya. Pada kegiatan ini diberikan hadiah lomba fotografi dengan kategori penilaian kebersamaan, keceriaan keluarga bersama anak berkebutuhan khusus Down Syndrome. Pemirsa, Bulog bekerja sama dengan Pemko Medan menggelar pasar murah khusus beras, minyak goreng, dan juga gula. Hal itu dilakukan mengantisipasi kenaikan harga jelang bulan suci Ramadan. Antrian warga terlihat di pasar murah yang digelar Bulog dan Pemko Medan di pasar tradisional Sukaramai. Warga rela mengantri demi mendapatkan paket beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang cukup murah. Pemko Medan menjual ketiga barang tersebut dalam satu paket dengan harga Rp77.000. Hal ini pun disambut baik oleh masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pun memantau pasar murah tersebut. Hal itu dilakukan agar penjualan bahan pokok tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan. Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara Arif Mandu menjelaskan, pihaknya selama ini mensuplai beras ke pasar di Medan sebanyak 30 ton per hari. Namun untuk menyambut bulan puasa, Wali Kota Medan meminta tambahan beras. Sehingga Bulog menyuplai beras sebanyak 30 ton per hari untuk seluruh pasar yang ada di Kota Medan. Hal ini demi menjaga kestabilan dan menghindari kapanpun kenaikan warga terkait kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Tapi puasa Lebaran kami akan bekerja sama dengan PD Pasar untuk setiap hari akan mensuplai pasar yang biasanya 30 ton per hari untuk seluruh pasar di Kota Medan ya. Tapi tadi permintaan wali kota dinaikkan menjadi 50 ton per hari. Jadi untuk menghadapi puasa ke depan akan kami tambah volumenya lagi, jadi 50 ton per hari. Sementara itu, salah seorang warga, Risna, mengatakan dirinya menyambut baik dengan adanya operasi pasar murah. Dirinya menyebut dengan adanya operasi pasar ini sedikit membantu masyarakat yang tengah kesulitan perekonomian, di mana saat ini semua harga mahal. Oh ya. Satu paket ini aja, beras, gula, minyak, 67. Lebih murah ini berarti ya? Lihat mereknya lah dulu, mau nolong masyarakat, memudahkan apa ini, gitu. Iya, operasi pasar ini. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Jamaah Masjid Husnul Hidayah Tanjung Permai, Tanjung Kusta melaksanakan tradisi punggahan sekaligus silaturahmi sesama warga. Acara punggahan di Masjid Husnul Hidayah ini dihadiri Ketua BKM Husnul Hidayah Haji Saidi Ali Fefti Harahap, Ketua STM Muhajirin Ihwanuddin SHCN, dan warga Komplek Tanjung Permai Tanjung Kusta. Usai melakukan doa bersama, Jamaah Masjid Husnul Hidayah menggelar tradisi berupa acara punggahan. Punggahan ini berlangsung dengan tradisi makan bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dilakukan pada akhir bulan Sya'ban, Ketua BKM Husnul Hidayah Haji Saidi Ali Fefti Harahap mengatakan, acara punggahan ini sebagai tradisi yang sejak lama dilaksanakan di Masjid Husnul Hidayah ini. Dengan harapan nantinya memasuki bulan Ramadan tahun ini warga sudah saling meminta izin dan bermaafan guna membersihkan hati memasuki bulan suci Ramadan. Ketua Pengajian Ibu-Ibu Komplek Tanjung Permai yang juga Ketua Panitia Hajah Maryam AS mengatakan, ianya berharap dengan pelaksanaan punggahan ini khususnya kepada jamaah masjid untuk terus menjaga silaturahmi dan kebersihan hati dalam menyambut Ramadan tahun ini. Di atas dunia ini jumlahnya 124.000 orang. Kita untuk mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah, bahwasanya kita semuanya bersaudara. Supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan suci dan bersih. Amin ya Allah. Al-Ustadz Dr. Randus Haji Abidin Azhar dalam tausiahnya mengatakan punggahan atau munggahan ini merupakan tradisi yang sudah dijalankan masyarakat Islam di daerah ini yang mempunyai makna bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Intinya sebenarnya sebagaimana yang telah kita ikuti tadi, pertama bahwa rasa senang kita menyambut Ramadan sebagaimana yang juga dipraktekkan
diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Beliau itu apabila sudah semakin dekat Ramadan sangat senang hati beliau. Yang kedua, pada kesempatan ini ya sebagaimana juga tadi barangkali sudah disampaikan, tidak tertutup kemungkinan bahwa selama ini ya pergaulan di antara kita ada yang kurang pas, walaupun kita kompak mungkin ada gesekan-gesekan, terjadi ketersinggungan dan lain-lain sebagainya. Kita ini kan memasuki bulan Ramadan. Ya bulan ini kan bulan suci. Alangkah baiknya sebelum memasuki bulan suci itu kita sucikan dulu hubungan kita terutama kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Pelaksanaan punggahan ini menjadi momen umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, saling bermaafan dan juga doa bersama. Pemirsa, pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2023 berlangsung meriah di Kota Medan, Sumatera Utara. Pawai yang digelar oleh Aliansi Ormas Islam Kota Medan ini berlangsung membangkitkan antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan yang penuh berkah tersebut. Usai melaksanakan ibadah sholat Isya, ratusan warga Kota Medan serta Aliansi Ormas Islam Kota Medan berbaris sembari memegang obor yang menyala di pelataran Masjid Raya Al-Masun, Kecamatan Medan Kota. Pawai obor ini digelar guna menyambut bulan suci Ramadan yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat Kota Medan tampak antusias mengikuti pagelaran acara yang telah menjadi tradisi ini. Tak hanya orang dewasa dan laki-laki, sejumlah anak-anak dan wanita dari berbagai kelompok pengajian juga turut meramaikan kegiatan pawai obor tersebut. Para peserta pawai mengitari rute sejumlah jalan protokol dimulai dari Masjid Raya Al-Masun, lalu menyusuri Jalan Sisingamangaraja, Jalan Halat hingga kembali lagi ke Masjid Raya Al-Masun dengan dilanjutkan oleh tablik akbar. Koordinator lapangan Ibnu Hajar mengatakan pawai obor adalah simbol kejayaan dan kebersamaan umat Islam untuk memberi kemaslahatan dan rahmat bagi alam semesta. Selain itu, nyala api obor disebut sebagai makna bulan Ramadan yang menjadi suluh penerang bagi umat manusia dalam berbuat kebaikan dari mulai waktu sahur hingga berbuka puasa. Dirinya berharap pawai obor juga dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Dan ia menargetkan pawai obor di tahun depan akan diikuti oleh lebih banyak peserta lagi. Karena ini adalah intinya menyambut bulan Ramadan, sukacita kita, bergembira kita dengan datangnya Ramadan. Dari elemen-elemen yang ada kita tergabung dalam ormas-ormas Islam, kemudian ada komunitas-komunitas Islam, baik itu pemuda, remaja masjid, majelis taklim. Diperkirakan ada 50 lebih yang ikut dalam agenda kita. Alhamdulillah beberapa tahun-tahun yang lalu kita juga mengadakan, seperti tahun yang lalu kita adakan, dan beberapa tahun yang lalu kita ketahui bersama bahwasannya dilanda COVID-19 kita tidak ada beraktivitas, dan alhamdulillah tahun lalu kita adakan. Tahun ini juga kita mengadakan seperti yang sama, yaitu Tarhib Ramadan Pawai Obor. Ya. Hal senada juga diungkapkan peserta pawai Rizky Ramadan yang mengatakan bahwa selain sebagai simbol penuh berkahnya bulan Ramadan, pawai obor juga diharapkan mampu menjadi simbol kebersamaan yang semakin erat antar umat Islam dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Laskar dari ormas-ormas Islam yang ada. Harapannya mudah-mudahan nantinya tetap terlaksananya Tarhib Ramadan 1445 Hijriah tahun depan. Walaupun beberapa tahun yang lalu, tahun depan kita mengadakan 2 tahun yang lalu dilanda COVID-19, tapi semangat kita tetap mengadakan pawai obor Tarhib Ramadan. Untuk tahun depan mudah-mudahan lebih meriah lagi. Pawai obor sebenarnya telah menjadi tradisi lokal warga Nusantara. Namun tradisi ini kembali digelar beberapa tahun terakhir agar kegiatan yang mengandung nilai positif ini dapat dikenal dan dilanjutkan oleh para generasi muda Islam. Pemirsa, ribuan umat Islam di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2023. Pawai berlangsung meriah dengan peserta membawa obor menerangi jalan raya sembari melantunkan sholawat. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2023, ribuan umat Islam dari berbagai kalangan di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar dengan cara yang cukup unik, yaitu pawai mengelilingi kota dengan menyalakan obor sebagai penerang. Tak hanya itu, lantunan sholawat juga menggema sepanjang pawai obor berlangsung.
Para peserta berjalan kaki dengan membawa obor yang terbuat dari bambu, mulai dari titik kumpul di Masjid Raya Al-Mashun, Kecamatan Medan Kota. Lalu berjalan menyusuri Jalan Sisingamangaraja, Jalan Halat hingga kembali lagi ke Masjid Raya Al-Mashun. Pawai obor ini digelar dengan harapan nuansa kesucian di bulan Ramadan dapat membawa berkah bagi umat manusia, serta diharapkan dapat kian memberkatkan nuansa persatuan. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan juga turut mengapresiasi dan mengucapkan syukur dengan digelarnya pawai obor dalam menyemarakkan suasana memasuki bulan suci Ramadan. Perwakilan MUI Kota Medan, Afif Abdillah, mengatakan umat Islam patut mengucapkan syukur dengan digelarnya pawai obor ini. Sebab selama pandemi COVID-19, pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, pawai obor ini dilaksanakan dengan makna bahwa bulan Ramadan sebagai suluh penerang dan momen kebersamaan antar umat manusia. Kita sangat mengapresiasi dan ini hal-hal yang harus kita tetap lestarikan. Pawai obor ini sudah dimulai bukan hanya hari ini, tapi sudah dari dulu-dulu. Budaya-budaya seperti ini membuat kita makin semangat dan bulan Ramadan. Kita 2 tahun terakhir habis dihantam COVID, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan hari ini. Obor ini tak hanya diikuti oleh organisasi masyarakat Islam, namun kelompok remaja masjid, majelis taklim hingga komunitas-komunitas remaja masjid juga turut memeriahkan pagelaran yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Pemirsa, puluhan akses jalan penghubung di 3 desa tidak kunjung diperbaiki. Warga secara swadaya perbaiki badan jalan agar kendaraan angkutan hasil perkebunan dan pertanian dapat melintasi. Badan jalan penghubung 3 desa yaitu Teluk Pulai Se Apung, Kecamatan Kualuh Ledong, dan Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara, sudah 4 tahun tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Akibatnya kondisi badan jalan rusak dan terutama saat musim penghujan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Akhirnya warga mendirikan portal di jalan. Salah seorang warga, Girman Lumban Raja, mengatakan pendirian portal ini khusus untuk mengutip kendaraan truk kol diesel berisi muatan dengan membayar Rp50.000 per unit saat melintas. Kutipan ini sebelumnya dari musyawarah mufakat antara warga dengan pengusaha setempat untuk biaya swadaya memperbaiki jalan yang rusak agar dapat dilalui oleh truk angkutan hasil pertanian dan juga perkebunan milik masyarakat. Karena melihat situasi jalan, kami atas nama masyarakat Sungai Apung membuat kesepakatan supaya membuat portal atau pungutan. Dulunya jalan ini tidak bisa dilewati mobil atau kol diesel karena sudah parah sekali, sudah macam sungai. Sesuai dengan keluhan-keluhan masyarakat, karena hasil panen masyarakat juga harganya tidak ada, maka dengan kesepakatan dibikinlah portal mengadakan kutipan Rp50.000 per mobil untuk kol diesel. Salah seorang pengusaha jual beli buah kelapa sawit menjelaskan dengan adanya pemasangan palang portal tersebut, para pengusaha yang ada di 3 desa sangat mendukung. Meskipun mereka harus mengeluarkan dana kutipan sebesar hingga Rp300.000 untuk memperbaiki jalan. Bahkan badan jalan dibangun oleh pemerintah yang sudah rusak justru saat ini diperbaiki oleh warga. Sehingga harga komoditi hasil perkebunan warga seperti harga buah kelapa sawit sebelumnya Rp1.000 sampai Rp1.100 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp1.800 sampai Rp2.000 per kilogramnya. Memang sepakat itu, Pak. Karena kalau tidak kami perbaiki jalan ini, sama sekali kami tidak bisa lewat. Nah, kalaupun ini ada palang, memang atas kerjasama masyarakat ini, Pak. Warga berharap kepada pemerintah agar secepatnya memperbaiki badan jalan tersebut agar dapat mendongkrak perekonomian warga. Pemirsa, mahalnya harga pupuk di pasaran membuat hasil panen tidak maksimal dan para petani mencoba memakai pupuk biosaka serta mempraktekkan pembuatan biosaka di lapangan futsal
Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Praktek pembuatan pupuk biosaka ini dilakukan bersama warga kelompok tani dan sekaligus digelar tepung tawar benih untuk musim tanam di awal tahun 2023. Menurut salah seorang kelompok tani, Suyadi mengatakan praktek merupakan metode dan teknik penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan praktek yang dimaksudkan untuk memperlihatkan suatu inovasi yang baru dan tepat sasaran. Biosaka adalah ekstrak hasil remasan berbagai macam tanaman sehat yang tumbuh di sekitar areal pertanaman yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Praktek pembuatan biosaka adalah pemilihan bahan yang tepat, yaitu memanfaatkan berbagai macam dedaunan, minimal 5 jenis tanaman atau rerumputan yang kondisinya sehat, serta proses pembuatannya dilakukan dengan cara meremas dedaunan atau rerumputan di dalam air. Manfaat biosaka antara lain membuat tanah menjadi subur, menjaga tanah tetap lembab, penggunaan pupuk oleh petani akan lebih efisien sehingga biaya juga lebih irit. Hama penyakit tanaman akan minggir atau minimal berkurang dan produksi akan lebih tinggi. Ya, ini sangat menghemat sekali, menghematkan pupuk. Ya kan nanti sistemnya ini kalau sudah menjadi biosaka ini nanti dibuat untuk penyemprotan. Jadi dalam satu loki itu atau 2 loki bisa jadi 1 tangki. Bisa untuk 1 rantai atau 2 rantai sawah, jadi menghemat ya. Kalau harga pupuk organik sekarang ini kan kita mahal, sudah tidak terjangkau lagi kita beli. Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suparman mengatakan dalam praktek pembuatan pupuk biosaka yang dilakukan, kelompok tani dan warga desa Wonosari juga berdoa bersama sekaligus tepung tawar benih untuk musim tanam awal tahun 2023 ini. Semoga dengan penggunaan pupuk biosaka, para petani tidak lagi kebingungan mencari pupuk, namun dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling areal persawahan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk biosaka. Yang alami, dedaunan ini bisa dimanfaatkan untuk merangsang tumbuhan padi khususnya dengan metode yang sangat sederhana, sambil duduk, sambil rileks, sambil nyantai. Tapi ketika ini dilakukan, ini bermanfaat untuk para petani dan membantu pola tanam sehingga padi akan lebih baik lagi. Demonstrasi cara pembuatan pupuk biosaka ini diharapkan petani mulai menggunakan pupuk biosaka mengingat kebutuhan pupuk organik di wilayah Kabupaten Deli Serdang cukup mahal. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya, untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Jaring Atlet PON 2024 Kodam 1 Bukit Barisan membuka pertandingan cabang olahraga golf. 170 peserta memperebutkan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan ini. Pangdam 1 Bukit Barisan membuka pertandingan cabang olahraga golf di Bukit Barisan Golf Course Jalan Medan Pancur Batu, kilometer 17, Kecamatan Pancur Batu, Sumatera Utara. Pembukaan pertandingan cabang olahraga golf ditandai dengan pemukulan bola asap oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin, di mana golf merupakan salah satu cabang olahraga dari permainan bola kecil yang bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam lubang yang disebut hole dari daerah yang telah ditentukan menggunakan stick golf sebagai pemukulnya, dan ini menjadi momen pencarian bibit atlet dalam persiapan PON 2024. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan berbagai pertandingan cabang olahraga telah digelar untuk menjaring atlet-atlet yang akan bertarung pada PON 2024 di Sumatera Utara. Pertandingan cabang olahraga golf Piala Pangdam 1 Bukit Barisan diikuti 170 peserta. Sesuai dengan komitmen kita dengan Gubernur, kita akan mendukung penyiapan atlet-atlet untuk mendukung PON 2024. Jadi ada beberapa event. Dari tahun lalu kita sudah buat 18 event kejuaraan-kejuaraan dari beberapa cabur. Kemudian tahun ini 2023 sudah 3 tenis meja ini. Kemudian ini yang terakhir 2023 ini. Kita harapkan kita memberi kesempatan kepada semua atlet untuk ikut
berlatih dan berkompetisi. Pertandingan cabang olahraga golf memperebutkan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 18 sampai dengan 19 Maret 2024. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.